Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Selamat datang di mini bootcamp kami. Seni membangun etika dan komunikasi hubungan kerja profesional. Saya Haikal dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya interactive learning season kita hari ini. Rekan-rekan sekalian, ketika kita memasuki dunia kerja, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan memang penting. Namun ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di lingkungan kerja kita. Karena hubungannya kerja yang baik tidak terbentuk dengan sendirinya. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun kepercayaan dalam tim. So, are you ready to learn and grow together? Sebelum masuk ke sesi utama, tentunya saya tidak akan memandu sesi ini sendirian. Hari ini telah hadir bersama kita seorang mentor yang akan membagikan insight dan perspektifnya mengenai bagaimana membangun hubungan kerja yang profesional. Please welcome our mentor Kak Andika Pratama. Halo semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi utama hari ini. Pada Kak Andika, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, makasih ya Kak Hekal udah membawa acara kali ini. Nah, di sini saya Andika Pratama akan membawakan tema yang berjudul membangun hubungan kerja yang baik. Nah, perlu kan kita udah tahu ya kalau hubungan kerja tuh tidak tiba-tiba ada gitu, melainkan dibangun dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih yang perlu kita biasakan? Nah, oke. Nah, yang pertama itu yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas, mengelola konflik secara konstruktif, dan juga memberikan dan menerima feedback secara profesional. Nah, di sini yang pertama, di sini yang pertama itu membangun kepercayaan dan kredibilitas tim. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau kepercayaan itu tidak dibangun kalau kita tuh harus terlihat sempurna terus, selalu benar terus, enggak. Melainkan dengan 3 poin-poin berikut. Yang pertama, bersikap jujur dan juga terbuka soal progres kerja. Kalau misalkan kita ada kendala ya di pekerjaan, itu komunikasikan saja ya sama kerja sama tim. Yang kedua yaitu memberikan pendapat dan juga menghargai pendapat dan juga kontribusi setiap anggota tim. Walaupun anggota tim tersebut kontribusinya itu sangat kecil ya. Nah, yang terakhir di sini yang ketiga, menjaga privasi dengan sesama rekan kerja dan juga menghindari sikap diskriminatif. Ya jangan mencela ya sama sesama anggota rekan kerja. Nah, di sini diambil dari contoh lapangan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Itu ada mereka tuh menyampaikan informasi program itu secara terbuka ya mau itu kendala, mau itu pencapaian. Nah, feedbacknya dari masyarakat itu kepercayaan dan partisipasi pada masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakatanya. Oke, next. Nah, di sini yang kedua itu ada mengelola konflik secara konstruktif. Nah, kita sebagai makhluk sosial itu tidak akan bisa menghindari yang namanya konflik ya, apalagi perbedaan pendapat selalu ada ya. Di sini ada tiga pendekatan. Yang pertama itu ada menghindar, ada orang-orang yang kalau misalkan dikasih nasihat atau pendapat itu ada yang menghindar, diem aja, iya iya doang ya. Nah, yang kedua juga ada konfrontatif, ada orang yang tiba-tiba mencela, tidak menceritakan dulu, itu tidak dikomunikasikan dahulu, tiba-tiba gak mau gitu. Nah, di sini yang terakhir ada pendekatan secara kolaboratif. Nah, di pendekatan secara kolaboratif ini tiga ya ada 3 poin ya, 3 poin. Nah, yang pertama cari tahu dulu kebenarannya. Serasa kurang jelas ataupun kurang lugas ya dengan apa yang apa yang dikasih oleh atasan atau rekan kerja, itu tanyakan lagi gitu. Jangan tiba-tiba gimana itu. Yang kedua itu komunikasikan. Kalau misalkan kita emang tidak setuju sama pendapat atau ya opini orang lain, coba komunikasikan dengan orang tersebut ya. Yang terakhir itu cari solusi bersama. Nah, terakhir selesaikan masalah ini tuh secara kebersamaan gitu. Gak boleh ada konflik apalagi ya di tempat kerja gitu.
Nah, di sini diambil studi kasus sama ya kayak tadi di DLH Surakarta. Ada seorang karyawan ya, itu menerima perintah dari atasannya tuh tidak sesuai etika ya. Kalau pendapat kalian gimana kalau gitu? Yang pertama harusnya cari kebenarannya dulu. Nah, iya kan? Kamu juga kan tidak bisa tiba-tiba menolak, soalnya kan tidak tidak tahu menahu ya gimana perintahnya. Oke, next. Nah, di sini yang ketiga ada memberi dan juga menerima feedback secara profesional. Nah, di sini yang pertama saat memberi feedback. Kalau kita mau memberi feedback, ada 3 poin yang harus dilihat ya. Yang pertama, sampaikan maksud dan tujuan itu secara jelas dan sopan. Jangan tiba-tiba datang marah-marah, itu nggak boleh ya. Nah, yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan sopan agar tidak memicu konflik. Nah, terakhir yang ketiga itu fokus pada perbaikan bersama ya, bukan menyalahkan individu. Itu kalau misalkan ada konflik di ruang lingkup kerjanya. Nah, di sini yang kedua ada kondisi gimana kalau kita menerima feedback. Yang pertama itu kalau misalkan ada yang memberi feedback, kita tuh harus mendengarkan dahulu dengan sikap terbuka, jangan defensif itu. Kalau misalkan kita defensif tiba-tiba ya tiba-tiba nyela gitu, "Tapi kan gini, tapi kan gitu." Itu namanya defensif ya, nggak boleh. Nah, lalu yang kedua perhatikan juga bahasa tubuhnya. Soalnya kan wajah dan juga bahasa tubuh itu menyimpan makna lebih dari sekadar kata-kata. Nah, di sini yang terakhir, yang ketiga, jadikan kritik, saran, feedback itu tuh jadikan sarana pembelajaran kita ke depannya untuk melaju lebih berkembang. Next. Nah, di sini rangkuman yang kita dapat ambil dari materi-materi ini ada 3 kebiasaan kecil yang berdampak sangat besar pada hubungan kerja. Yang pertama, jujur dan juga terbuka. Itu soal kendala, misalkan ada kendala ataupun ada problem ya di pekerjaan itu komunikasikan. Lalu yang kedua, selesaikan konflik secara kolaboratif. Kalau misalkan iya ada yang kurang setuju, lalu harus diskusikan. Dan di sini yang ketiga, terima kritik tanpa defensif dan juga memberikan feedback dengan baik yang sopan. Terima kasih Kak Andika atas wawasan yang telah diberikan. Rekan-rekan sekalian, dari pemaparan tadi kita dapat memahami bahwa membangun hubungan kerja yang baik bukan berarti kita harus selalu setuju dengan semua orang. Namun bagaimana kita membangun kepercayaan melalui kejujuran dan keterbukaan menghadapi konflik secara kolaboratif serta menerima feedback dengan sikap terbuka. Dan menurut saya ada satu hal menarik dari materi tadi. Konflik sebenarnya bukan selalu menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita merespon konflik tersebut. Now, I would like to open the discussion for our participants. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, please raise your hand. Saya Intan, saya mau bertanya, konflik yang berbahaya itu di hubungan kerja itu konflik yang dipendam atau konflik yang terbuka sih? Konflik yang dipendam pastinya ya. Soalnya kalau misalkan dipendam, kita memendam konflik, soalnya kita tahu sendiri ya, kita agak tahu jalan keluarnya gimana, lama-lamaan makin besar. Itu mengakibatkan kayak efek snowball gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, next. Saya Putri izin bertanya, jika ada teman di tim yang dia tuh tiba-tiba susah dihubungi gitu ya, padahal WhatsApp-nya online, update status, cuman ya gitu susah dihubungi, padahal pekerjaannya belum beres. Gimana cara mengasih tahunya tanpa jadi kesalahpahaman dan tidak ada berantem gitulah, gimana caranya? Oke, kalau gitu kan, awalnya kan kita tidak tahu ya, dia online atau bikin SW tuh ngapain aja gitu. Tapi yang pasti kita jangan nge-tag orangnya di grup itu, di grup WhatsApp, itu sama aja merendahkan orangnya. Sebisa mungkin kita, PM dulu ya lewat chat, mau
ya mau diajak ketemu atau mau diskusi di PM juga bisa. Itu kita bahas dulu, kenapa sih dia gitu, kenapa susah banget dihubungin, tuh. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Kak Andika, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di mini bootcamp hari ini. Well, that was a really insightful discussion. Thank you so much for your attention. Have a great day and keep growing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.